wa syukurillah binikmati minal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih rahimahullah, sebelum kita lakukan tausiah yang pada malam hari ini bertema menjaga hablum minallah wa hablum minanas, sebelumnya minta maaf dua malam yang lewat itu jadwal Jenaropin kami minta geser karena tanggal 13 jadwal kami nggak bisa melaksanakan. Kami ada penjemputan putri kami yang sedang di pondok pesantren tanggal 13, jadi yang nggak miss komunikasi jadwal kami, saya 13 itu ganti Jenaropin. Malam ini bukannya nggak komitmen, mungkin miss komunikasi, jadi memang ini jadwal saya. Tadi saudara Karyanto, saudara kita udah menghubungi Pak Arupin, ternyata dia pun juga nggak bisa tempuh dengan Masjid Agung Bepulda. Jadi mohon maaf, bukannya kesengajaan. Sekali lagi Bapak Jenderal Arupin, Saudara Jenderal Arupin menggantikan saya tanggal 13. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahimahullah, hablum minallah wa hablum minanas. Hubungan manusia dengan Allah ini apabila kita benar-benar ingin taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka apa kata Nabi pesan dalam hadisnya? 3 hal ini harus diutamakan agar kita nggak lalai, nggak lengah dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk yang dhaif. Apa itu? Yang pertama, adanya 3 panggilan. Panggilan Allah itu ada 3. 1, panggilan Allah lewat muadzin yang namanya sholat. Ini merupakan mutlak menjaga hablum minallah, seorang hamba dengan Allah sang Khalik. Dan rasanya sangat tabu, kurang berhasil manakala kita istiqomahnya hanya sekedar bulan suci Ramadan. Berhasil atau tidaknya kita terbiasa selama Ramadan ini bukan setelah Ramadan, nanti dicek pasca Ramadan, setelah bulan suci Ramadan, apa kita masih sholat berjamaah atau tidak. Setidaknya minimal mari subuh isya. Karena beberapa tempat protes, saya nggak bisa Pak 5 waktu Pak. Kemana? Siang mencari nafkah, sore bekerja juga, terserah. Minimal subuh, maghrib, isya. Yang kedua, panggilan Allah lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah penyembelihan kurban atau naik haji. Yang ketiga, panggilan Allah lewat malaikat Israil yang bernama apa itu Bu? Halo? Nanto? Yang bernama kematian. Yatba'u mayitun salasatun fayatju isnan wa yaqamu wahid. Ketika kita sudah meninggal dunia, semuanya mengiringi. 3 diantaranya, 2 kembali, 1 tetap akan menemani kita. Fayatju isnan, 2 yang akan kembali itu siapa? Wa ahluhu, keluarga kita. Siapa orangnya, orang tua, anak, famili, ponakan akan menemani kita. Begitu selesai dikebumikan, yang katanya cinta sayang akan ikut kembali ke rumah. Apalagi wamal, harta kita, yang punya motor, punya mobil baru, yang selama ini kita cuci, kita
rawat baik-baik. Sejauh-jauhnya anggaran kita ke liang lahat, paling cuma di halaman perkuburan. Siapa yang akan menikmati harta kita, kebun kita, toko kita? Tentunya ahli waris kita. Wa yaqumu wahid, siapa yang menemani? Ialah wa amalus soleh, amal soleh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kesempatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Usia kita, maaf ya sudah 40 tahun, menginjak ke 50 tahun sampai 60 tahun, maaf 10 tahun jaraknya Pak, nggak lama Pak, nggak lama. Apalagi sudah 45 tahun, 5 tahun lagi. Apalagi sudah 50 tahun, 55 tahun, 5 tahun lagi. Umatku nggak ada yang panjang. Sepanjang-panjangan umatku ada Nabi umur 63 tahun. Yang lebih itu langka sekali. Mengapa kita sia-siakan kesempatan ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada yang baru malam ke-13, malam ke-12, bahkan 10, tinggal 1-2 orang Pak. Alhamdulillah kita masih istiqomah Pak. Usahakan sampai malam terakhir Ramadan Pak. Hablum minallah, kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minas, hubungan kepada sesama manusia. Kisah Luqmanul Hakim ketika menasihati putranya. Wahai anakku, jika engkau ingin tenang, ketenangan itu hanya bisa dilihat dengan 2 hal. 1, perbaiki ibadahmu, hubungan dengan Allah. Yang kedua, perbaikilah hubunganmu dengan sesama manusia. Untuk baik dengan sesama manusia, karena Allah ciptakan makhluk yang bernama 1 malaikat, 2 manusia, 3 iblis. Malaikat gak ada ceritanya membangkang, menolak perintah Allah, selalu taat pada perintah Allah. Iblis, setan, membangkang. Antara malaikat dan iblis itu namanya manusia. Ada saatnya manusia bersifat malaikat, taat. Ada saatnya manusia bersifat iblis, membangkang manusia. Nah, disinilah Luqmanul Hakim menasihati putranya. Wahai anakku, jika kamu ingin hidup tentram, setelah hablum minallah terjaga, hablum minanas kamu rawat baik-baik. Bagaimana caranya? Tinggalkan 2 hal, ingat-ingat 2 hal. Lupakan 2 hal, ingat-ingat 2 hal. Apa? Lupakan kebaikanmu, lupakan buruknya orang. Kalau kamu suka melupakan kebaikanmu yang pernah kamu lakukan di tengah masyarakat, maka kamu akan berpasal bikul khairat, seolah-olah belum pernah berbuat baik. Dan lupakanlah keburukan orang. Kenapa? Tatkala kamu bisa melupakan keburukan orang lain, maka nggak ada kesempatan, waktu, ruang, dan tempat untuk mengorek-orek kesalahan, kekurangan orang lain. Yang kedua, ingat-ingatlah keburukanmu, kekuranganmu sendiri. Sehingga apa? Mengingat-ingat kekurangan sendiri, keburukan sendiri, senantiasa ingin memperbaiki ibadahnya, ingin memperbaiki kualitas ekonominya, ingin memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, ingat-ingat kebaikan orang lain. Sebaik-baiknya manusia, ingat, pasti kau pernah mengingat buruknya. Kenapa? Sepandai-pandai manusia pasti ada yang gak pandai alias bodoh. Tapi ingat, sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Yang kamu ingat itu bukan jeleknya, tapi jasanya, kebaikannya. Saya ada pengalaman Pak, hanya pergantian pengurus masjid atau musola. Kalau semuanya maaf dirapatkan satu kampung, nggak akan selesai masalah pengecekan itu. Akhirnya disimpulkanlah imam, khotib, ketua, sekretaris, bendara. Warna apa cat ini? Warna hijau aja sama coklat.
Selesai Pak. Ternyata apa? Ada jamaah komen seharusnya warna polos putih. Ada satu jamaah pengurus bukan jamaah biasa, jarang ke masjid, komen seharusnya apa? Dikasih warna-warni. Sampai sekarang ini apa Pak? Istiqomah alhamdulillah pengurus masjidnya, karena komitmen selagi masih jadi pengurus bertanggung jawab untuk menjaga kualitas makmum jamaahnya dan fisiknya. Tapi di satu sisi jamaahnya apa? Mengungkit-ungkit keburukan pengurus masjid. Akhirnya apa? Padahal hanya satu dia kesalahannya yang diingat-ingat jeleknya. Baiknya banyak, tempat untuk sudah direnovasi, tempat MCK direnovasi, bahkan papon pun sudah cantik, masih diungkit-ungkit jeleknya. Ini sifat watak manusia yang sifatnya iblis, mengingat-ingat buruknya walaupun itu enggak buruk. Kita di tengah masyarakat usahakan biar harmonis, enggak saling centang perenang dengan tetangga, dengan saudara. Usahakan tetanggamu yang pernah berbuat salah jangan diingat-ingat salahnya, tapi ingat-ingatlah baiknya. Seburuk-buruknya manusia di hadapan kita Pak, pasti ada kebaikannya untuk kita. Tapi kalau kita sekali lagi hanya sekedar mengingat-ingat keburukan, kekurangannya, berapapun kawan kita akan ludes satu persatu kita tinggalkan. Kenapa? Sekali lagi, seolah-olah kita ini paling benar, paling baik, merasa paling benar, merasa paling baik, sudah akhirnya lahirlah saling meremehkan. Kalau sudah saling meremehkan, tidak ada sifat menghargai orang lain. Sekali lagi, ingat pesan Imam Habib agar terjaga hablum minanasnya dengan baik. Perbaiki hubungan dengan cara mengingat-ingat kebaikan orang lain, walaupun ada dalam pikiranmu itu jeleknya orang, tapi jangan diingat. Yang kamu ingat adalah baiknya, dan yang kamu ingat adalah burukmu. Lupakan kebaikanmu sendiri, lupakan buruknya orang lain. Ini adalah bulan tarbiyah, bulan untuk muhasabah, bulan untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah saya selama ini sudah benar, sudah baik? Hablum minanasnya. Mari sama-sama kita koreksi Pak. Menilai orang itu mudah, yang susah tuh menilai diri sendiri. Kalau mau dinilai orang lain, otomatis kita harus legowo. Kenapa? Yang membuat kita ini baik bukan diri sendiri Pak, tapi siapa? Orang lain, orang di sekitar kita. Teman yang terbaik, kata Imam Ali, teman jika kamu salah pernah menegur, pernah mengingatin. Teman yang jelek jika kamu salah membiarkan. Bapak jamaah sholat tarawih rahimahullah, sekali lagi penutup tausiah yang singkat ini, mari kita jaga keruminan Allahnya dengan panggilan Allah yang pertama, sholat. Kita istiqomahkan, gak hanya di bulan puasanya, istiqomah jamaahnya. Yang belum haji kita mohon kepada Allah, semoga suatu saat sebelum dipanggil oleh Allah yang sebenarnya, meninggal maksudnya, diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Tunggu ya robbal alamin. Dan yang terakhir, dengan cara-cara mengingat panggilan Allah yang terakhir, kematian ini, maka gak ada sekali lagi kesempatan untuk meninggalkan bulan yang maghfirah, bulan yang penuh rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekali lagi, mari sama-sama kita mulai hari ini, detik ini, berusaha mencoba punya niat baik, mengorek-orek kekurangan diri sendiri dan mengingat-ingat kebaikan orang lain, melupakan kebaikan diri sendiri, melupakan buruknya tetangga atau saudara. Semoga menjadi orang yang ta'alakum, takut, tidak hanya kepada Allah, tapi takwa dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis. Buat apa kita sholat
Buat apa kita puasa? Maaf, kalau sama tetangga aja belum rukun. Kan ada kisah tuh. Rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat dua masuk neraka. Gara-gara apa? Gak rukun sama tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.